Baiklah anak-anak semua, jadi sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita berdoa. Pada ketua kelas silahkan pimpin Doa dimulai. Amin. Amin. Jadi hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Jadi hadir semua ya. Baiklah, Ibu akan masuk langsung saja pada pelajaran kita hari ini, yaitu tentang bioteknologi. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Kita memiliki empat tujuan pembelajaran pada hari ini dengan menggunakan model pembelajaran yaitu project based learning. Jadi anak-anak semua, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep dari bioteknologi konvensional, dan yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan konsep dari bioteknologi modern. Yang ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan contoh dari bioteknologi konvensional, dan yang keempat yaitu siswa dapat menjelaskan produk atau contoh dari bioteknologi modern. Jadi hari ini kita akan belajar tentang model pembelajaran project based learning dengan materi bioteknologi kan. Jadi Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dari model pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang, yang mana dapat memberikan penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Jadi pada tahap yang pertama nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk tentang materi kita hari ini. Yang kedua yaitu merencanakan proyek, yaitu yang mana pada perencanaan proyek ini Ibu akan membagi kalian dalam kelompok, dan kelompoknya seperti kelompok kemarin pada pertemuan sebelumnya, dan perencanaan secara kolaboratif antara pendidik dan peserta didik diharapkan akan merasakan memiliki atas proyek tersebut. Jadi kalian dapat meminta tolong atau melancarkannya bersama Ibu nanti. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal aktivitas, yang mana peserta didik dan pendidik menyusun jadwal aktivitas penyelesaian proyek yang akan kita laksanakan. Yang keempat yaitu mengawasi jalannya proyek. Jadi saat kalian melaksanakan proyek nanti adalah Ibu akan atau kalian akan melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Jadi Ibu akan mengawasi aktivitas jalannya proyek kalian. Yang kelima yaitu penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Nanti produk yang dihasilkan dari proyek yang kalian laksanakan akan Ibu nilai dan mengukur pencapaian standar untuk yang mana proyek yang kalian buat nanti akan Ibu nilai untuk apakah memiliki kemajuan masing-masing dari kalian, dan memberikan umpan balik tentang tingkatan pemahaman yang kalian dapatkan melalui proyek tersebut. Yang terakhir yaitu evaluasi, yang mana pada tahap akhir ini Ibu akan melaksanakan evaluasi berupa kuis. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Di proses pembelajaran Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini, yaitu kita akan belajar tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Jadi bioteknologi konvensional itu sendiri merupakan bioteknologi sederhana yang menerapkan ilmu biologi dan biokimia. Reaksi yang terjadi dalam bioteknologi konvensional itu masih tingkat yang terbatas, jadi masih sederhana dan menggunakan jasad hidup secara utuh. Jadi
contoh bioteknologi konvensional ini seperti fermentasi atau dalam proses pembuatan seperti pembuatan tape atau tempe. Sedangkan bioteknologi konvensional adalah yang mana bioteknologi atau teknik yang telah menggunakan teknik rekayasa genetika atau rekayasa tingkat tinggi dan berarah sehingga dapat dikendalikan dengan baik. Yaitu teknik yang sering digunakan adalah menggunakan manipulasi genetik. Jadi di sini pada tahap yang pertama ini ibu akan memberikan kalian suatu permasalahan, yaitu yang mana pada bioteknologi konvensional kan menggunakan jasad hidup secara utuh, yang mana masih dalam tingkatan yang terbatas, dan pada tahap ini tidak sampai pada tahap rekayasa genetika. Sedangkan bioteknologi modern sudah sampai pada tahap rekayasa genetika. Jadi kenapa dua hal itu bisa terjadi dan apa penyebab dan jelaskan. Kalian carilah info atau informasi tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern serta produk-produk apa saja yang dihasilkan dalam kedua bioteknologi ini. Jadi yang pada tahap yang kedua yaitu merencanakan proyek, yang mana perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dan peserta didik yang diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Serta tahap yang ketiga yaitu menyusun jadwal aktivitas, yang mana peserta didik menyusun jadwal aktivitas yang dalam menyelesaikan proyek atau masalah yang akan diselesaikannya. Dan peserta didik di sini berkolaborasi atau berkompromi dengan teman kelompoknya. Pada tahap keempat yaitu mengawasi jalannya proyek, yang mana pendidik atau guru bertanggung jawab dalam melaksanakan monitor terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh peserta didik dalam menyelesaikan proyek atau membimbing dalam menyelaksanakan proyek yang telah dirancangnya. Baiklah, silahkan kumpulkan per kelompok ke depan, akan ibu nilai satu per kelompok per rekan saja. Nanti akan ibu bagikan hasil dari produk kalian dan sampailah kita pada tahap kuis, yaitu mengevaluasi apakah kalian memahami pelajaran kita hari ini. Jadi tolong simpan bukunya dan keluarkan kertas 1 lembar. Baiklah, ibu akan memberikan kertas kuisnya. Mohon tidak mencontek ya. Ibu berwaktu 15 menit dari sekarang. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baiklah, silakan kumpulkan ke depan. Silakan duduk kembali. Baiklah, dengan penyerahan kuis tadi, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Kalau
ada salah dan gagalnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam